memuji-Mu Tuhan. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Masih apa? Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaan Tuhan disaksikan. Anda disaksikan, Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari angkat tanganmu, katakan Allah, Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan bagiku, doa membukakan tingkap langit. Saat berdoa kami serahkan kepada Bapak kembali. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit. Katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita masih seputar tentang kisah para rasul. Pasal yang ke-10. Dan saya akan berkhotbah kepada kita, Kornelius menjadi pengikut Yesus. Siapa ini Kornelius? Apa yang dicatat mengenai Kornelius? Dan memang menurut catatan kisah para rasul, Kornelius ini merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen. Dia adalah orang non-Yahudi, berarti bukan orang Yahudi. Pada masa itu menjadi orang Kristen. Walaupun tidak dicatat di dalam sejarah tentang kehidupan bagaimana terjadinya Kornelius ini, kapan pastinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Tapi kalau saya melihat Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 8 itu apa yang dicatat ayat ke-40 ketika Filipus dari Asdod ke Kaisarea, dia memberitakan Injil dibawa oleh Roh Tuhan dari Asdod ke Kaisarea. Kemungkinan
Ini masih kemungkinan. Kemungkinan Cornelius ini adalah salah satu buah pelayanan penginjilan daripada Filipus waktu dia di Kaisarea. Mungkin Cornelius sudah mendengar tentang berita Injil itu. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk kehidupan kita, untuk hidup istri dan anak-anak kita. Bahwa orang yang beribadah itu akan diubah oleh Tuhan karena Roh Kudus yang akan bekerja dalam dirinya. Amin. Itu sebagai bukti nyata. Lihat orang-orang di luar sana yang tidak mau beribadah. Bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan sehari-harinya. Dikuasai oleh kedangingan, dikuasai oleh kehidupan iblis. Bagaimana kehidupan mereka berantakan, berandalan. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Karena mereka bukan orang yang beribadah. Tapi orang yang beribadah itu hidupnya akan berbeda. Haleluya. Itulah yang terjadi dari kehidupan daripada Cornelius ini. Bahwa dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena dia orang yang beribadah. Haleluya. Dikatakan Alkitab bahwa dia dikunjungi malaikat di rumahnya dan membawa pesan penting dari Allah. Saya kembali berkata seperti hari-hari yang lalu, luar biasa sekali kehidupan orang-orang seperti ini dikunjungi malaikat. Tamunya itu malaikat. Haleluya. Jadi orang yang suka beribadah itu akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang mengherankan. Hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk tamunya datang adalah malaikat. Haleluya. Dan aku pun sangat yakin Tuhan akan kirim malaikat-malaikat penolong. Apakah itu namanya malaikat kecil, malaikat remaja, malaikat besar, malaikat tua. Tapi aku yakin dalam kesulitan-kesulitanmu, hai orang-orang yang beribadah, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat menolong engkau. Membuka jalan bagimu. Membawa pesan penting dari Tuhan. Karena engkau suka beribadah. Karena Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita kelaparan. Singa-singa mudah merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Orang yang suka beribadah itu, Tuhan akan kirim malaikat-malaikat penolong saat engkau susah. Saat engkau dalam keadaan sakit. Saat engkau dalam keadaan terjepit. Akan ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Di pandemi ini begitu sulit ekonomi. Begitu sulit pekerjaan. Semua mengeluh. Tapi saya percaya bahwa orang yang beribadah, Tuhan akan kirim malaikat-malaikat penolong kepadamu. Katakan amin. Dia akan buka jalan. Usahamu bisa maju. Usahamu diberkati. Ada cara-cara Tuhan. Malaikat-malaikat penolong yang akan datang memberkati engkau. Haleluya. Sehingga engkau berkemenangan. Sehingga engkau bersuka cita. Itu yang kita dapatkan daripada kehidupan Cornelius. Dia orang yang beribadah. Karena ibadahnya itulah Tuhan sangat mengasihi dia. Kalian yang bilang ya. Karena Tuhan yang bilang itu firman-Nya. Orang pelit tidak masuk. Dua halak dong. Orang pelit tidak masuk. Berarti masuk apa? Masuk neraka. Mau masuk neraka? Makanya jangan pelit. Tuhan bilang ini. Bagaimana sedekahnya diingat Tuhan. Tuhan ingat dia. Karena dia suka beribadah, suka berdoa, suka bersedekah. Semua doamu, luar biasa itu. Semua sedekahmu, semua ibadahmu, Tuhan bilang. Itu pesan yang dibawa malaikat itu. Tuhan mengingat engkau. Banyak orang
pemberian kita, kebaikan kita, gampang sekali dilupakannya. Tetapi kalau Tuhan, dia pasti ingat engkau. Amin. Lihat kasus daripada Yusuf. Ketika sama-sama di penjara dengan juru minum dan juru roti. Apa yang terjadi? Dia bilang sama juru roti itu, nanti kalau kau sudah keluar dari penjara ini, ingat aku ya. Karena Tuhan sudah bilang bahwa orang ini akan kembali pekerjaannya. Bahwa juru minum itu akan digantung, disalibkan dia. Nah, Tuhan sudah tafsirkan mimpi itu lewat Yusuf. Peristiwa mereka di penjara. Dan dia berkata kepada juru roti itu, kalau kamu nanti kembali ke pekerjaanmu, ingat aku ya. Apakah diingatnya dia? Ya, orang itu bebas dari penjara itu. Dia lupa kepada Yusuf. Tetapi apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tidak. Tiba waktunya, sekolah penderitaan 13 tahun. Dia di penjara, bukan bersalah, bukan melakukan perzinahan, bukan melakukan dosa, bukan melakukan pembunuhan, bukan melakukan perampokan. Tapi karena memang dia menghindar dari dosa, harus difitnah. Tetapi Tuhan mengingat dia. Dan tiba waktunya, dia keluar dari sana. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua setelah Raja Firaun. Orang-orang melupakan dia, orang-orang yang dibantunya melupakan dia. Tetapi Tuhan mengingat Yusuf. Banyak orang-orang yang kita bantu, banyak orang-orang mungkin yang kita pedulikan, banyak orang-orang yang mungkin selama ini kita perhatikan. Dan mereka melupakan kita. Tetapi Tuhan, semua yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Lihat Kornelius. Walaupun sebelumnya belum mengenal Yesus, semua yang dikerjakannya, ibadahnya, sedekahnya, doanya, diingat oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kata suratan Galatia. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Diingat tak diingatnya, Tuhan pasti akan memperhitungkan itu. Haleluya. Kadang-kadang yang parahnya, udah kita bantu, dikata-katainya pula kita. Udah kita bantu dia, dia ngomong-ngomonginya pula kita di luar sana. Ada enggak orang gitu? Ada enggak? Di sini enggak ada sampai baik. Iya kan? Tapi di luar sana ada. Udah ditolong, udah dibantu. Diomonginya kita, wah pelit sekali itu. Bagaimana lagi rupanya kurangnya? Udah dibantu, udah ditolong. Udah diberikan kelonggaran. Udah diberikan jalan keluar. Kata orang Batak, marhosa, paima marhosa. Ya, paima berputar. Udah tertolong. Tapi masih diomongi kita di luar sana. Itulah manusia. Dia tidak ingat semua apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan. Bukan menuntut balas dari dia. Tetapi Tuhan akan selalu mengingat engkau. Haleluya. Perbuatan-perbuatan baikmu, apa yang kamu tabur itu, akan kamu tuai kelak. Mungkin bukan untuk dirimu, anak-anakmu, cucumu, orang lain melupakan engkau. Tapi Tuhan pasti mengingat engkau. Katakan amin. Katakan amin. Jadi walaupun di masa pandemik ini, mari terus kita berbuat baik. Haleluya. Saling tolong menolong, bukan saling menodong, ya. Tapi saling menolong, bukan menodong. Ya. Kita saling menolong. Ini kondisinya, ini situasinya. Karena Tuhan akan mengingat semua apa yang kita perbuat. Dan lihat apa yang dialami oleh Kornelius itu. Semua doamu, ketika saya membaca ayat ini luar biasa ini. Doamu, semua doamu. Apa sih doanya si Kornelius ini ya? Doanya, semua doanya ditampung oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang bahwa air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Dan walaupun mungkin tidak keluar kata-kata lagi dari mulut kita, ngomongkan persoalan kita, karena begitu berat tekanannya, sampai tidak bisa bersuara, hanya mengeluarkan air mata. Tapi Tuhan tampung itu di kirbatnya. Dan Tuhan mengerti arti bahasa dari air mata itu. Haleluya.
Apakah ibu bapak pernah mengalami berdoa karena tidak sanggup lagi mengungkapkan sesuatu dari mulut kita, keluar suara hanya terdiam dan air mata mengalir karena beratnya tekanan? Ibu bapak, Tuhan pun tahu itu arti air mata. Haleluya. Dia tampung di kirbatnya semua doamu. Luar biasa ini. Tidak ada dipilah-pilah di sini. Semua doamu. Semua doamu. Wah, doa apa yang didoakan si Kornelius ini? Ditampung Tuhan semua doamu. Semua doamu diingat. Semua sedekahmu diingat. Telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Haleluya. Sabar sekali ini, ya. Ayat ini sabar ini. Seperti kata Yesus, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, sabas. Sini kau masuk, sini kau. Duduk di sebelah sini. Engkau hamba yang setia, sabas. Masuklah. Ini sabas sekali ini. Doanya semua diingat Tuhan. Wah, luar biasa ini. Makanya jangan jemu-jemu berdoa. Jangan malas berdoa. Karena doamu diingat oleh Tuhan. Haleluya. Soal dijawabnya nanti tunggu dulu. Ya, pasti dia ingat. Ingat. Semua doamu diingat. Diingat. Ingat Tuhan. Doa aja terus, doa aja, doa terus, doa. Dia tampung itu doamu. Itu diingat Tuhan. Tinggal nanti dia jawab, dia berikan semua tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Haleluya. Tapi tentunya doa yang seturut kehendak Tuhan. Yang kau pula minta kereta api Tuhan, minta pesawat aku Tuhan. Tanya Tuhan, di mana kau bikin stasiunnya? Aku meminta kereta api, di mana kau bikin nanti? Rumahmu pun kecil. Aku meminta pesawat, di mana bandaranya kau bikin? Memang doa kita itu semua diingat Tuhan. Soal menjawab waktu Tuhan lah itu kan. Kalau sudah tiba waktunya, ada nanti yang luas tanahmu mungkin 10 hektar. Ya kau minta pesawat, ya dikasih Tuhan, situ kau bikin. Ya kan? Ada bandaranya. Tapi kalau rumahmu 3x2, macam mana pula lah kau minta pesawat? Gambar pesawat boleh. Kau tempel di dinding. Boeing 737. Iya kan? Seri 900 IR. Bisa kau buat di situ. Itu gambarnya. Tapi kalau pesawatnya di mana kau buat? Karena rumahmu 3x4. Masuk gang pula. Macam mana pula lah tu? Tak mungkin. Tapi kalau sudah memang waktunya dilihat Tuhan, dia ingat kamu dan dia pasti dengar doamu. Haleluya. Haleluya. Bukan dibilang di situ karena begitu besar kasih Allah akan orang Yahudi. Gak dibilang ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan semua orang yang menumpang di dunia ini dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Termasuk Kornelius, termasuk saudara dan saya. Kalau hanya orang Yahudi yang dikasihi Tuhan, kita nggak akan diselamatkan. Mustahil. Tidak mungkin. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi Petrus ini bilang, karena Tuhan memberikan sebuah gambaran penglihatan itu di jam 12 petang. Di siang hari itu. Binatang-binatang gambaran berkaki 4 yang menjalar dan burung makan makanan yang haram. Tapi Tuhan memberikan penglihatan itu supaya Petrus sadar bahwa Yesus mati bukan hanya untuk orang Yahudi. Katakan amin. Bagi orang Yahudi mungkin yang lain itu kafir. Tapi bagi Tuhan, semua kita sama di pemandangannya. Tuhan mengasihi Kornelius dan dia menyuruh Petrus untuk memberitakan Injil kebenaran. Dan lama-kelamaan baru Petrus menyadari bahwa memang berita Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa yang percaya kepadanya, yang mengamalkan kebaikan. Haleluya. Orang yang mengamalkan kebaikan. Tuhan Yesus mati kepada semua orang. Dan kita melihat peristiwa ini kembali, bahwa Petrus itu dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan rencananya bagi Kornelius. Sehingga Kornelius itu
menerima Injil dan dia diselamatkan oleh Tuhan.